semuanya yang ada di rumah. Selamat siang, mari sama-sama kita akan ikuti ibadah kita pada siang hari ini. Terlebih dulu kita berdoa bersama. Haleluya, mari sama-sama kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama dengan keluarga kami, beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami yang ada dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya kami boleh diberkati lewat ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus sendiri. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Mari sama-sama saya ajak untuk bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Yeay! Yang percaya bahwa Roh Kudus tercurah di tempat Anda berada, katakan amin. Yeay! Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, Saat pembebasan tiba. Oh, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi katakan, hey! Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru
Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan lebih dalam lagi. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang ada di dalam setiap hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Tiada terang dan harapan, dari surga Engkau datang, di mata-Mu anugerah, tergenapi nubuatan, firman lahir ke dunia, dari tata kemuliaan ke palungan yang hina. Puji Dia, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia, Raja segala raja. Kerajaan yang akan datang dan menyambut yang hilang, untuk selamatkan semua ciptaan, Kau rela disalibkan. Meski dalam derita-Mu Kau melihat kemenangan, agar kita diselamatkan, Yesus Dia dikorbankan. Mari sama-sama kita puji Dia. Puji Dia, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia, Raja segala raja. Di fajar saat Kau bangkit, surga hening menunggu. Batu kubur-Mu terbuka, Kau telah kalahkan maut. Dan yang mati dibangkitkan, seluruh surga terkagum. Sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan. Dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun. Injil kebenarannya takkan bertekuk tak sirna. Oleh darah namanya, di dalam Dia ku bebas. Oleh kasih Kristus Yesus, aku telah dibangkitkan. Oh, puji Dia, puji Dia, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia, Raja segala raja. Puji Dia, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia, Raja segala raja. Puji Dia, Raja segala raja.
atas segala raja Yesus. Kami percaya Tuhan hanya kepadamu. Haleluya, haleluya. Mari kita sungguh-sungguh sembah Dia. Terima kasih Yesus. Kami percaya kemenangan Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur hanya kepadamu. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. Yes. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe, yes, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. I believe in you Lord. I believe. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat IHK dimanapun Anda berada, kita tadi sudah mendengarkan dan ikut bersama-sama terlibat di dalam puji-pujian dan penyembahan. Saya percaya Tuhan hadir di dalam keluargamu. Kalau Tuhan hadir maka yang sakit sembuh, yang miskin diberkati, yang mengalami persoalan Tuhan berikan jalan keluar. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Sekarang semua mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan supaya firman Tuhan mengubah pola hidup kita. Puji nama Tuhan. Mari bangkit. Haleluya. Bapak yang baik, kami bersyukur, kami sudah menaikkan puji-pujian dan penyembahan. Dan tiba saatnya kami akan membuka hati kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya, bersama dengan saya berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, minggu pertama bulan Agustus, ya kita masuk dalam minggu pertama bulan Agustus. Karena itu saya ingatkan ya, setiap minggu pertama pasti kita ada perjamuan kudus. Ya, jadi siapkan juga perjamuan kudus seperti biasa. Kalau tidak ada anggur, saudara bisa memakai teh ya, atau bisa memakai air apapun. Ya, yang penting baik, yang penting semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Lalu juga ada hostinya, saudara bisa mensubstitusi atau menggantikan ya dengan yang lain ya. Puji Tuhan. Nah, ada satu cerita saudara.
bulan yang lalu ya waktu kita perjamuan kudus, ternyata ada sahabat kita ya di YouTube yang mengikuti ibadah karena mereka ada di rumah sakit ya. Saudara-saudara, yang ada itu bukan roti ya, tapi kebetulan keluarganya itu mengirimkan maaf ya tempe ya. Lalu tempenya diangkat begitu ya. Dan sudah selesai perjamuan kudus, lalu dia WA saya. Luar biasa. Dan boleh enggak Pak, kan saya kena COVID, ya saya lagi dirawat di rumah sakit. Ya jadi hostinya saya ganti tempe. Saya berkata boleh saja. Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang terlalu amat sangat kejam. Dia mengerti, dia peduli keadaan kita. Yang penting sikap hati kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Karena itu dimanapun Anda berada, ayo sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, sama-sama siapkan semuanya perjamuan kudus dan baru kita masuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Nah, sepanjang bulan ini kita akan bicara tentang inovasi adalah cara lepas dari keterpurukan. Ya, nanti minggu-minggu berikutnya hamba-hamba Tuhan sudah mempersiapkan diri untuk menyampaikan pesan Tuhan ini. Nah, kekasih Tuhan, ya, inovasi kita mengerti untuk apa dan kenapa terjadi inovasi. Tentunya ada sebuah persoalan. Ada masalah di sana. Nah, kalau masalah ini kita biarkan, maka kita akan tenggelam dalam masalah. Tetapi kita membutuhkan sebuah hikmat, ya, membutuhkan sebuah hal menerobos sebuah persoalan itu, sehingga persoalan itu bisa kita kuasai. Bahkan di dalam persoalan yang kita hadapi itu, kita bisa menciptakan sebuah konsep, bisa menciptakan sebuah sistem, bisa melakukan segala atau ada satu pembaharuan di dalam konsep dan sistem, sehingga semuanya tidak stuck, tetapi semua bisa berjalan dengan baik, bahkan hasilnya sangat luar biasa. Siapa yang mau diberkati Tuhan, ya hari ini, hari Minggu ini, mari lambaikan tangan semua, lalu berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, ada persoalan. Nah, kalau ada persoalan, ya tentunya kita membutuhkan jalan keluar. Bahkan banyak orang-orang yang terpuruk hari-hari ini. Ya, banyak sekali yang kena COVID-19, apalagi varian Delta, saudara-saudara. Aduh, luar biasa. Ya, bahkan saya mendapat keluhan sana sini sebagai seorang hamba Tuhan setiap hari doain ya teman-teman yang terpapar virus tidak ke rumah sakit ya, tetapi saudara-saudara mereka isolasi mandiri di rumah, minta didoakan baik pun ya saya doakan. Saudara-saudara, puji Tuhan ya, yang penting kita mau supaya apa? Supaya ada hadirat Tuhan mengubah kita. Karena firman Tuhan berkata doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mengerti katakan amin. Nah, ini persoalan saudara ya. Kita membutuhkan dua hal. Yang pertama yaitu namanya mujizat. Katakan sama-sama mujizat. Ya. Ada persoalan, ada keterpurukan, ada masalah ya. Kita membutuhkan dua hal. Yang pertama yaitu namanya mujizat. Mujizat diperlukan kalau kita sudah tidak memiliki kemampuan apa-apa. Ya. Maaf ya, mungkin enggak punya uang, ya enggak dipercaya lagi sama orang untuk pinjem uang, ya. Apapun alasannya, ya, sakit enggak bisa makan. Saudara-saudara ya, dan enggak ada uang untuk berobat dan seterusnya. Enggak ada kemampuan. Diperlukan mujizat. Nah, pada waktu kita mendapatkan mujizat, saudara-saudara ya, itulah sesuatu yang sangat luar biasa menerobos ketidakmampuan kita karena di situ ada faktor Tuhan yang memampukan sehingga masalah bukan lagi menjadi persoalan. Amin. Haleluya. Nah, puji Tuhan. Itu mujizat. Nah, kalau inovasi, apakah kita juga membutuhkan mujizat? Ya, tetapi basicnya dari inovasi itu adalah kita masih mampu melakukannya. Ya, tinggal kita harus memiliki, apakah kita memiliki hikmat, akal budi, kepandaian, kecerdasan, dan kebijaksanaan. Kalau kita memiliki hikmat, akal budi, kepandaian, ya kecerdasan dan kebijaksanaan yang datang dari Tuhan, pada waktu kita menghadapi persoalan, maka hikmat ini akan menuntun kita, ya,
bukan untuk kita takluk kepada persoalan, bukan untuk kita ini bertekuk lutut terhadap masalah, tetapi kita hadapi dengan kemampuan Tuhan yang ada pada kita. Ya, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita itu apa? Salah satunya semangat. Ya, katakan sama-sama semangat. Ya, lalu akal budi, hikmat, pengertian itu semua dari Tuhan. Nah, dari situ akan muncul inovasi. Gimana ya cara mengatasi persoalan ini? Gimana ya cara mengatasi sebuah masalah ini? Memang ada mujizat ketika kita sudah tidak sanggup. Tetapi inovasi kita perlukan ketika kita masih mampu melakukannya. Amin. Hanya kita membutuhkan sebuah hikmat yang datang daripada Tuhan. Karena itu apapun yang terjadi, apalagi hari-hari ini kita mengalami ya hal-hal yang luar biasa, saudara-saudara ya. Tekanan yang ditimbulkan dari pandemi ini bukan hanya menekan secara ekonomi, tetapi spirit orang-orang percaya pun ya, kalau kita tidak sungguh-sungguh juga kena tekanan itu, saudara-saudara ya. Kita memerlukan mujizat, kita memerlukan inovasi. Haleluya. Dua hal ini harus berjalan simultan, berbarengan, ya, bergandengan, lalu saling sambung menyambung. Supaya apa? Supaya kita tidak bertekuk lutut kepada persoalan. Haleluya. Nah, saudara-saudara, saya ingat di dalam Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-8 sampai yang Keluaran 17, 8 sampai ayat yang ke-8, 9, 10 sampai ayat yang ke-15. Ya. Alkitab berkata seperti ini. Lalu datanglah orang Amalek berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Perhatikan. Jadi Musa memegang tongkat Allah. Ada persoalan. Dia harus menghadapi orang Amalek. Saudara ya. Lalu ayat yang ke-10 dikatakan. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa dan Harun Musa, Harun dan Hur ya telah naik ke puncak bukit. Ayat yang ke-11. Ini ayat kuncinya di sini ya, supaya kita ngerti gimana cara kita menghadapi persoalan, supaya kita tidak tinggal dalam keterpurukan, ada sebuah inovasi yang di dalamnya juga ada mujizat. Ya, tadi saya berkata, dua hal ini harus berjalan seiring bersama-sama. Ayat yang ke-11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Jadi kalau Musa mengangkat tangan, ya dikatakan dalam terjemahan lain, maka perangnya Israel itu menang. Saudara. Tetapi apabila Musa menurunkan tangannya, ya dikatakan oleh Alkitab, lebih kuatlah Amalek. Luar biasa. Saudara-saudara, saya selidiki kenapa ini terjadi. Karena sebetulnya dari bilangan orang Israel dan bilangan tentaranya ya orang Amalek itu jauh lebih banyak ya orang-orang Amalek, saudara. Ya. Jadi kalau dilihat dari jumlah, mereka sudah kalah orang Israel. Dilihat dari sisi teknologi peperangan waktu itu, bangsa Israel tidak ada apa-apanya dibanding dengan orang Amalek, saudara ya. Karena itu semestinya Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini persoalan tidak bisa dihadapi. Pasti akan hancur. Nah, tetapi luar biasa seperti tadi saya katakan, maka Musa naik ke atas gunung bersama dengan siapa? Harun dan Hur berdoa kepada Tuhan. Perhatikan, kalau ada persoalan berdoa kepada Tuhan, ya. Lalu Alkitab tadi berkata, kalau Musa mengangkat tangan, maka kuatlah orang-orang Israel. Menanglah orang-orang Israel dalam peperangannya. Tapi kalau Musa turun tangan, maka peperangan itu dimenangkan oleh orang Amalek. Ini luar biasa. Saudara, angkat tangan, Tuhan beri kemenangan. Turun tangan, maka dia kalah. Luar biasa. Nah, inilah mujizat. Saudara, pada waktu kita mengalami persoalan, kadang-kadang kita itu disuruh Tuhan untuk mengangkat tangan, menyerahkan persoalan kita itu kepada Tuhan. Ya, ini sebuah contoh bagaimana kalau kita menghadapi persoalan,
apa yang perlu kita kerjakan. Di samping kita perang, ya, maka yang pertama naik ke gunung Allah, kita berdoa kepada Tuhan. Pada waktu kita menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, maka Tuhan turun tangan memenangkan pertempuran dan membuat saya dan saudara keluar dari persoalan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Nah, ini adalah mujizat, saudara-saudara ya. Nah, di dalam persoalan yang dihadapi ini, kadang-kadang Tuhan pun juga menguji kita. Kadang-kadang Tuhan juga membuat kita ini harus berpikir gimana caranya. Ya, apa yang harus kita lakukan. Ya, karena itu, saudara kalau belajar, ya kita buka dulu di dalam Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Ini luar biasa ya. Tadi saya sudah katakan inilah inovasi yang membuat kita juga harus bisa menghadapi semua persoalan. Pada waktu kita menghadapi persoalan, ada sebuah inovasi yang semuanya bersumber dari Tuhan, hasilnya kemenangan yang gilang gemilang. Kita tidak lagi tinggal dalam keterpurukan, tapi kita tinggal dalam mujizat. Kita mengalami kemenangan. Amsal 8 ayat yang ke-12, baca bersama dengan saya. Alkitab berkata, aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Jadi hikmat itu tinggalnya bersama-sama dengan kecerdasan. Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Luar biasa. Jadi ya, hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, ya, ada pengetahuan, ada kebijaksanaan, itu akan membuat orang memiliki sebuah inovasi strategi yang sangat luar biasa menghadapi masa-masa sukar seperti ini. Amin. Karena itu kita berdoa, karena sumber hikmat, sumber pengetahuan, sumber akal budi, sumber kebijaksanaan itu bukan dari mana-mana, tetapi hanya datang dari Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Nah, saudara, inovasi membuat kita keluar dari persoalan. Inovasi membuat kita lepas dari keterpurukan. Ya, caranya bagaimana? Tadi kalau kita dalam ayat pengantar tadi saya sudah katakan, ya, bagaimana mereka orang-orang Israel menang yang menghadapi orang Amalek yang semestinya orang Amalek harusnya menang, ya, perangnya dengan orang Israel. Israel yang kalah. Tetapi karena ada dua hal yang dikerjakan oleh Musa. Yang pertama adalah dia berinovasi dengan cara apa? Dengan cara dia cari Tuhan. Ya, jadi mencari Tuhan itu juga inovasi. Luar biasa. Banyak hari-hari ini dalam mengalami masa-masa yang sukar, saudara, ada orang-orang yang tidak mencari Tuhan. Bahkan di dalam acara-acara Miracle is Free yang kita adakan di setiap hari Kamis, ya, biasanya tuh hari Jumat banyak sekali yang telepon. Dia berkata, pastor tolong saya. Masa-masa sukar seperti ini pastor, yang saya lakukan itu memang salah pastor, tapi maaf ya, saya kepepet. Saya cari dukun pastor, ya, untuk menggandakan uang saya. Saya sudah store sekian pastor, tetapi tidak digandakan, malah sepertinya saya ditipu. Saya minta ampun pastor, saya bilang saya tidak berkuasa mengampuni dosamu. Yang berkuasa mengampuni dosa itu Tuhan Yesus Kristus. Juga katakan amin. Ya, saya hanya berkata untuk apa? Memang semua orang sedang mengalami sebuah persoalan. Kita lihat tadi sebuah peperangan antara orang Israel, ya, dan orang Amalek. Bagaimana orang Amalek dikalahkan oleh orang Israel? Ya, bukan hanya Musa mengangkat tangan, lalu semua orang Israel tidur-tiduran, ya, dan tentara malaikat dari surga dikirim Tuhan, ya, menghabisi orang Amalek. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, Musa, katakan kepada semua umatku bahwa aku mengutus malaikatku, kalian tidur-tidur saja. Tidak. Ada dua hal yang dikerjakan. Yang pertama, yaitu kita minta hikmat tuntunan Tuhan. Ya, yang kedua, kita praktekkan apa petunjuk Tuhan. Ya, di dalam dua hal ini, kalau kita kerjakan bersama-sama, kita akan mendapatkan kemenangan. Karena itulah inti dari sebuah inovasi. Berjalan dua hal. Yang pertama, kalau kita tidak mampu,
kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Yang kedua, kita minta hikmat, akal budi, kepandaian, supaya kita memiliki kebijaksanaan. Dan pada waktu 4 hal ini berjalan dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang yang luar biasa, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Engkau yang sakit juga disembuhkan oleh Tuhan. Engkau yang miskin juga diberkati oleh Tuhan. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Saya juga ingat sebuah cerita ya, saudara, kalau saudara lihat ya Yusuf ya, kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-37. Bagaimana seorang Yusuf ini hanya gara-gara mimpi. Lalu dia cerita kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada saudara-saudaranya. Singkat ceritanya mimpinya itu menjadi sebuah petaka ya, menjadi sebuah persoalan ya. Lalu saudara-saudaranya membuat sebuah konspirasi tipu muslihat. Ya, seolah-olah dia dimakan oleh singa, ya, oleh macan, oleh beruang. Lalu sebetulnya dimasukkan ke dalam sumur. Laporannya kepada ayahnya, oh Yusufnya sudah mati. Konspirasi di situ. Saudara, tapi Yusuf terus mengandalkan Tuhan. Ya, kalau saudara melihat di dalam Alkitab, ya, Yusuf ini orang yang takut akan Tuhan. Kata takut itu mengandalkan Tuhan, bukan ketakutan. Enggak. Ya. Perhatikan. Dia diberi hikmat, pengetahuan, kecerdasan, ya, dan seterusnya dijual. Akhirnya daripada ada di sumur, dia enggak dapat cuan, ya akhirnya Yusufnya dijual. Saudara-saudara ya. Dan tinggal di keluarga Potifar. Saudara tahu di situ pun juga difitnah. Lalu masuk ke mana? Masuk ke ruang tahanan, di penjara di situ, tapi di situ juga ada hikmat, akal budi, kepandaian yang datang dari Tuhan. Saudara tahu, akhirnya Yusuf menjadi orang yang hebat. Yusuf bukan menjadi orang yang terkuasai, tetapi Yusuf menjadi pemenang. Bahkan Yusuf menjadi orang yang menguasai. Apakah Anda mau hari ini engkau menjadi orang yang tidak terkuasai oleh persoalan? Bukan tergenggam oleh dunia, tetapi kita menggenggam dunia. Yang mau lambaikan tangan? Katakan sama-sama, aku mau belajar dari Tuhan. Katakan sama-sama, aku mau belajar dari Tuhan. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Nah, saudara-saudara, saya akan memberikan 3 tips ya. Bagaimana supaya kita ini menjadi orang yang dilalukan Tuhan, diberi kemampuan oleh Tuhan, dan kita memiliki sebuah hal yang bisa lepas dari keterpurukan. Ya. Tentunya ini ada hubungannya dengan inovasi. Ya, saudara-saudara ya. Jadi bagaimana caranya langkah inovasi kita ini agar kita ini lepas dari persoalan yang melilit ya, yang membuat kita ini terpuruk seperti bangsa Indonesia. Saudara-saudara, bangsa Indonesia ya, secara dulu dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang. Ya, terpuruk keadaannya. Tapi 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka ya, tidak ada lagi yang menjajah. Saya juga berdoa, saudara tidak ada lagi yang menjajah. Saudara, kalau ada yang juga menakutkan, ya hari-hari ini menghubung-hubungkan, maaf ya, menakut-nakuti, ya. Oh ini virus corona ini ada hubungannya dengan apa? Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bahkan kita sering sekali ya berkata tentang kiamat. Walaupun sebetulnya kata kiamat itu tidak dikenal dalam teologi Kristen, saudara ya. Nah kiamat itu definisinya hancurnya dunia ini. Semua hancur-hancuran. Ya, bahkan dibakar dunia ini enggak ada lagi. Saudara, maka itu kita tidak belajar tentang kiamat, tapi kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara perhatikan, jangan terlalu takut, jangan dihubung-hubungkan antara virus atau COVID-19 dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebab Yesus Kristus Tuhan sendiri sudah berkata, aku pergi kepada Bapa menyiapkan tempat bagimu. Kalau tempatmu itu sudah jadi, aku akan datang menjemput kamu. Supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Artinya ini apa? Kedatangan Tuhan yang kedua kali buat anak-anak Tuhan. Tuhan tidak menghakimi kita. Katakan amin. Ya, coba bagaimana mungkin Tuhan datang menghakimi kita. Nyawa saja dia berikan kepada kita. Dia tinggalkan surga yang mulia, dia kosongkan hidupnya menjadi manusia biasa. Sama seperti kita jadi manusia. Ya, lalu ditangkap, disalib di atas kayu salib. Darahnya tercurah di bukit Golgota.
Ya, lalu Tuhan berkata, sudah selesai. Bagaimana mungkin dia korbankan hidupnya, dia berikan nyawanya kepada Bapaknya, dia tebus dosanya bagi dosa kita semuanya. Saudara, dia tebus dosa kita semuanya. Dan kita berkata, engkaulah juru selamat kami. Nah kalau kedatangan dia yang kedua kali lalu kita dihakimi. Lah terus apa bedanya? Ya, kepercayaan kita dengan kepercayaan yang lain, saudara-saudara ya. Tuhan kita tidak seperti itu, ya. Tuhan kita itu Bapak bagi kita. Karena itu, saudara-saudara, jangan tinggalkan kasih karunia. Jangan buang keselamatan yang kita sudah raih, yang sudah kita genggam. Amin. Tetaplah percaya, walaupun kita mengalami masa-masa sukar, walaupun kita mengalami masa-masa yang orang berkata dunia sedang terpuruk. Tetapi kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan, angkat tangan seperti Musa tadi, maka Tuhan turun tangan. Kenapa? Karena saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Amin. Dan kita itu adalah biji mata Tuhan. Amin. Ya. Karena itu langkah yang pertama supaya kita lepas dari keterpurukan. Ya, bagaimana inovasi ini kita bisa lepas dari hal-hal yang buruk yang menimpa kita. Wahyu pasal yang kedua, ya. Kita membuka bersama-sama kitab Wahyu pasal yang kedua. Ayat yang ke-5 saja. Saudara nanti bisa membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Tetapi saya hanya mau membaca ayat yang ke-5 karena ini sebuah nasihat yang sangat penting. Alkitab berkata, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Nah, walaupun Bapak itu Bapaknya kita, Tuhan itu Bapak kita. Tapi kalau kita tidak bertobat, kita tinggalkan kasih karunia, ya kita dihakimi. Ya. Nah, ini kita bukan bicara tentang itu, tapi yang pertama, supaya kita bisa mendapatkan kelepasan dari apa yang disebut dengan keterpurukan hari-hari ini. Inovasi yang pertama yang perlu kita kerjakan adalah kita harus berani berinovasi dengan cara mengkoreksi, berintrospeksi diri, dan mengevaluasi diri kita. Apa yang dievaluasi? Bagaimana iman saudara? Ya, bagaimana pengharapanmu? Bagaimana kasihmu kepada Tuhan? Jemaat yang ada di Efesus, ya, ini bicara tentang jemaat yang ada di Efesus. Kalau saudara membaca di ayat yang pertama, di situ dikatakan, tulislah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencoba mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat yang ketiga dikatakan, dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ya saudara-saudara ya, ini yang terjadi, yang dikerjakan oleh jemaat yang ada di Efesus. Secara overall, secara semuanya kalau kita nilai, ini jemaat yang bagus. Orang Kristen yang top, orang Kristen yang taat, orang Kristen yang hebat, ya. Kalau ada khotbah-khotbah yang sedikit menyimpang, langsung dia, ya, saudara kasih tahu, oh, itu tidak baik seperti hari-hari ini. Kalau kita lihat di YouTube, ya, para hamba-hamba Tuhan yang terkenal itu, seringkali mereka berdebat tentang teori-teori, ya. Kalau saya hanya mendengar saja, saya hanya tahu bahwa kasih karunia itu baik buat kita semuanya. Kita lihat saja, saudara-saudara. Ini juga dilakukan oleh jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Jemaat hebat, orang-orang Kristen yang luar biasa. Tetapi dia lupa introspeksi. Dia lupa mawas diri. Dia lupa evaluasi. Dia pikir yang dia sudah kerjakan itu adalah hal yang luar biasa bagi Tuhan. Ayat yang keempat dikatakan, dan engkau tetap sabar dan menderita karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ya, yang ketiga, ayat yang keempat, namun demikian aku mencela kamu. Yang baik kok dicela.
Sebab ukuran Tuhan itu beda dengan ukuran manusia. Saya ulangi, ukuran Tuhan, penilaian Tuhan itu berbeda ya dengan penilaian manusia. Manusia pikir dia sudah baik, ya Tuhan pikir itu belum baik, belum apa-apa. Ya, kenapa? Ya, kalau ayat yang kelima dikatakan tadi kita sudah baca, sebab itu ya lihatlah betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Jatuhnya bagaimana? Jemaat di Efesus sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Jemaat di Efesus tidak berzina. Jemaat Efesus tidak mencuri. Jemaat Efesus tidak korupsi. Jemaat Efesus tidak membunuh. Tapi Tuhan ngomong, kamu sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Maka itu hari-hari ini kita introspeksi. Ya, rendah hati seperti khotbah bulan lalu. Ya, saudara-saudara, bulan Juli. Belajar itu kunci untuk kita bisa berinovasi. Orang belajar itu harus rendah hati. Ya, orang berguru itu harus rendah hati kepada gurunya. Bukan murid menggurui gurunya, saudara-saudara ya. Enggak bisa. Karena itu kita rendah hati, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau mengevaluasi. Saudara lihat ada sebuah lagu, ya ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Loh, kok mau dicobai? Kenapa mau diuji? Ini orang rendah hati, koreksilah diriku Tuhan. Kalau aku ada yang keliru, beritahu aku. Oh, ini orang hebat, saudara-saudara ya. Jadi orang Kristen hari-hari ini, mari kita harus menguji diri kita. Kita harus introspeksi apa yang menjadi iman kita, apa yang menjadi pengharapan kita, apa yang menjadi kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Introspeksi, saudara-saudara ya. Supaya apa? Setelah kita introspeksi, kita bisa mengevaluasi, menentukan langkah-langkah ke depan. Ya, ini namanya inovasi. Ya, supaya kita lepas dari keterpurukan. Introspeksi, evaluasi seperti sebuah perusahaan. Ya, kalau nggak ada evaluasi, ya enggak tahu akan jadi apa sebuah perusahaan. Tuhan mau ya kita tidak tinggal dalam keterpurukan. Tuhan mau kita hidup bertobat ya supaya langkah ke depannya bukan langkah yang penuh dengan keterpurukan, tetapi seperti lagu juga berkata, Tuhan menentukan langkah-langkah orang benar. Amin. Dituntun, dijagai, dilindungi, ya Tuhan terus arahkan kita kepada janji Tuhan. Dan janji Tuhan yang kita miliki itu banyak sekali dalam Alkitab. Ya 33.000 lebih janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Karena itu mari kita nikmati apa yang menjadi janji Tuhan. Di hari-hari yang penuh dengan keterpurukan, dunia terpuruk, semua terpuruk. Tapi saya percaya kita bergandengan tangan. Ya, kita akan tinggal dalam hadirat Tuhan. Seperti Musa, angkat tangan. Maka Tuhan turun tangan. Tidak ada lagi keterpurukan. Kalau di dunia ini semua nyembah Tuhan Yesus Kristus dalam nama Yesus. Ya, kita akan tinggal dalam hadirat Tuhan. Tidak ada lagi keterpurukan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Lalu yang kedua, ya saudara ya. Kita baca di dalam Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Lalu kita lanjutkan ke ayat yang ke-16. Ya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya apa? Guru. Saudara perhatikan. Kalau kita mau mengalami inovasi yang melepaskan kita dari keterpurukan, yang kedua adalah, saudara jangan tinggal dalam kesedihan. Sebab orang yang tinggal di dalam kesedihan itu tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan, tidak bisa melihat Tuhan. Amin. Buktinya Maria Magdalena. Pada waktu peristiwa Tuhan Yesus
disalib lalu dikuburkan. Saudara-saudara, pada hari yang ketiga Maria dan ibu-ibu yang lain pergi ke kubur Yesus akan merempahi, ya, memberikan minyak dan rempah-rempah kepada mayatnya Tuhan. Kuburnya terbuka, ya. Dan ayat yang ke-12 dari Yohanes pasal yang ke-20, ya, di situ dikatakan ada 2 orang yang berpakaian putih, yaitu malaikat, duduk di sebelah, ya, kanan, ya, sebelah kiri, ya, Yesus terbaring, saudara-saudara, ya, kanan dan kiri. Maria masuk kaget, ditanyai, ya, ibu, kamu cari siapa? Ya, dia lapor sama orang yang nanyai itu. Tadi kita baca, saudara-saudara, ya. Dikira orang itu adalah penunggu, ya, taman atau penunggu makam. Ya, saudara-saudara, ya. Orang Jawa bilang kuncen. Ya. Lalu dia malah bertanya, kamu taruh di mana, barangkali kamu yang sudah mengeluarkan mayat guruku dari goa ini, dari kuburan ini. Aku sedih kalau kamu yang meletakkan mengambilnya, beritahu aku di mana kamu taruh mayat Tuhanku. Sedih. Orang yang sedih tidak ngerti. Padahal yang dia tanya itu sebetulnya Tuhan Yesus sendiri. Buktinya di ayat yang ke-16, lalu Yesus berkata atau bertanya kepada Maria. Maria? Maria noleh ke belakang, berpaling. Hah, guru? Dia berkata, Rabuni, perhatikan. Orang yang tinggal dalam kesedihan itu tidak bisa melihat kemuliaan, tidak bisa mengalami Tuhan. Karena itu mengalami masa-masa sukar seperti ini. Jangan bersedih hati. Engkau yang terpapar virus corona juga jangan bersedih hati. Karena Alkitab juga berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Siapakah yang bisa, oh haleluya, menyembuhkan sakit penyakitmu? Itu adalah Tuhan dan dirimu sendiri. Pada waktu kamu berbahagia, kamu sukacita, maka seluruh organ tubuhmu ya dijamah oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara, itu hormon-hormon dalam tubuh itu jadi normal. Sakit penyakitmu disembuhkan. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Menghadapi hari-hari yang sukar seperti ini. Mari, yang kedua, ya, jangan tinggal di dalam kesedihan. Boleh sedih untuk merenung sebentar, sesaat. Ya, lalu datang kepada Tuhan. Seperti poin yang pertama tadi. Musa datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, ya, angkat tangan lalu Tuhan turun tangan. Ya, menang dalam nama Yesus. Ya, mujizat terjadi. Ada inovasi berbarengan dengan mujizat. Inovasi yang datang dari Tuhan pasti mendatangkan kebaikan, pasti mendatangkan mujizat. Semua orang bisa melihat, ya, mengalami dan mengerti siapa yang Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir. Saya mau bagikan ini sebagai hal yang akan kita bahas sepanjang bulan Agustus ini, saudara-saudara, ya. Yang ketiga, Yohanes pasal yang ke-14. Baca bersama dengan saya, ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Yohanes 14, 12 sampai 14. Baca bersama, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat yang ke-13. Dan apa saja yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Saudara-saudara, luar biasa. Ayat yang ke-14. Ya. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Oh dahsyat. Kuncinya di mana? Kuncinya di ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Jadi poin yang ketiga, ya, untuk kita lepas dari persoalan, ya, dari tadi saya katakan dari satu hal yang membuat kita terpuruk. Yang ketiga, kita harus apa? Percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Ya. Jadi kuncinya tetap percaya kepada Tuhan. Saya pelajari di dalam Alkitab. Saudara-saudara, kata percaya itu bahasa Inggrisnya apa? Believe. Ya. Nah, kalau believe ini
Sesuatu yang hanya pasif. Kamu percaya? Percaya. Kamu percaya Tuhan hanya satu, tidak dua, tidak tiga, tidak empat. Percaya. Kamu percaya matahari itu kalau pagi keluarnya dari timur? Percaya. Tapi Tuhan mau bukan hanya percaya pasif seperti itu. Tapi Tuhan mau kita ini trust. Katakan sama-sama trust. Makanya ada istilah dalam bahasa Inggris, ya. Trust him, ya. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara, jadi percayanya bukannya percaya separuh hati, tapi percaya sungguh-sungguh. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Ya, itu dulu ada lagu seperti itu. Jadi percaya saja dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Dalam menghadapi masa-masa sukar, dalam menghadapi seluruh dunia mengalami keterpurukan. Maka percayalah kepada Tuhan. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup menyembuhkan sakitmu. Dia sanggup memulihkan keadaan ekonomimu. Dia sanggup memulangkan suamimu yang sudah pergi dari rumah. Dia sanggup membuat keluargamu menjadi keluarga yang harmonis. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Ya, percaya. Bukan pasif. Kalau pasif itu ya konotasinya ya sudahlah. Sabodoteng katanya. Ya sudah pokoknya begitu ya begitulah. What will be lah katanya orang. Ya, seperti itu ya. Apa yang terjadi terjadilah. Percaya. Hari Minggu ibadah ya percayalah. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Percaya sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh seperti Musa tadi. Mengangkat tangannya sungguh-sungguh. Saya yakin pada waktu Musa mengangkat tangan itu tidak mungkin Musa pikirannya kemana-mana. Oh, aku tadi belum makan, aku lapar, saya belum minum kopi. Oh tidak, saudara. Pada waktu Musa mengangkat tangan, dia percaya sungguh-sungguh. Trust kepada Tuhan. Konsentrasi sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau hidupmu di tengah-tengah dunia ini, kita konsentrasi sepenuhnya kepada Tuhan. Saya yakin, saudara, Alkitab tergenapi dalam kehidupanmu. Walau 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 rebah di sisi kanan, tidak akan pernah menimpa kita. Beri tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Percaya saja kepada Tuhan. Sekali lagi tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita. Oh haleluya, puji Tuhan. 3 hal ini saya bagikan untuk kita di awal bulan Agustus ini. Supaya kita jangan jadi orang Kristen yang terpuruk. Tapi kita menjadi orang Kristen yang inovatif. Menang menghadapi persoalan. Yang penting kita lakukan. Yang penting kita perang. Ya. Yang penting seperti tadi Musa memimpin ya orang Israel melawan orang Amalek. Dia perintahkan Yosua perang besok pagi. Tapi aku dan 2 orang Harun Hur ikut aku. Ya. Pergi ke naik gunung, menyerahkan persoalan ini kepada Tuhan. Yang lain perang, ya imamnya berdoa. 2 hal ini harus terjadi dalam kehidupanmu. Supaya kita tidak terpuruk kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Oh ramasyara matakan awasyikara. Bangkit berdiri. Engkau yang sakit, taruh di tangan kananmu. Ya di tempat yang sakit. Engkau yang kena virus corona, angkat kedua tanganmu. Haleluya, haleluya. Ada mujizat terjadi, ada inovasi. Inovasi itu juga datang dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mau berdoa dalam nama Yesus. Engkau yang sakit disembuhkan, apapun sakitmu. Engkau yang mengalami persoalan, Tuhan beri kepada kemampuan kepada saudara-saudara semua. Oh haleluya, sakit sembuh. Yang miskin diberkati dalam nama Yesus Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Kamu akan melakukan apa yang Tuhan sudah bisa lakukan. Bahkan Alkitab berkata jauh lebih besar daripada apa yang Tuhan kerjakan. Kuncinya percaya kepada Tuhan. Haleluya. Oh ramasyara lama. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Firman Tuhan yang sederhana ini akan kami tangkap dan kami masukkan dalam spirit kami. Kami akan kerjakan supaya kami tidak tinggal di dalam keterpurukan. Tetapi kami diberkati Tuhan dan menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Bersama dengan saya berkata, amin. Amin. Amin.
Puji Tuhan, sekarang saatnya kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Semua yang ada di rumah bagikan hosti dan anggur kepada anggota keluarga, ayah atau ibu boleh melakukannya, saling melayani satu dengan yang lain. Haleluya, semua bangkit dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu dan tiba saatnya kami semua akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari Tuhan, sucikan hati kami, kuduskan kami, tahirkan kami. Supaya perjamuan kudus ini bukan hanya menjadi ritual bulan, tetapi benar-benar kami mengerti korban-Mu di atas kayu salib, menebus dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan. Sama-sama berkata, amin. Tetap berdiri, saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai yang ke-26 ya. Saya akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita angkat hosti tinggi di atas kepala kita. Puji Tuhan. Saya mau bertanya kepada saudara semua dan jawab dengan iman. Dengan kata-kata amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah engkau percaya dengan imanmu yang engkau angkat dengan tangan kananmu tinggi di atas kepalamu? Itu adalah benar-benar tubuh Kristus. Bersama dengan saya berkata, amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Oh haleluya. Sekarang ambil cawan darah Yesus, angkat tinggi dengan tangan kananmu, lalu taruh tangan kirimu di dada. Alkitab berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah engkau percaya dengan imanmu yang engkau angkat dengan tangan kananmu tinggi di atas kepalamu? Itu adalah benar-benar darah Yesus. Bersama dengan saya berkata, amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Taruh cawan yang kosong, lalu kita angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh ramasyara lamarama. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kami sudah masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Dan biarlah tubuh dan darah-Mu manunggal di dalam tubuh dan darah kami. Memberkati kami, Immanuel terjadi. Menghadapi masa-masa seperti ini. Engkau terus membela kami anak-anak-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama dengan saya berkata, amin. Shalom jemaat terkasih di dalam Tuhan, Happy Sunday. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan bisa dilihat di layar Anda. Mari sama-sama saya ajak untuk berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih untuk hari ini. Kiranya Tuhan kami sekarang ingin memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Biarlah apa yang kami tabur, biarlah menjadi dupa yang ada di hadapan-Mu. Biarlah juga apapun yang kami kerjakan, Engkau selalu membuat kami berhasil dan beruntung. Kami melakukan semuanya ini karena kami begitu mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Untuk pagi hari ini yang luar biasa, di mana melalui pujian dan penyembahan kami percaya
Engkau pribadi Yesus yang hadir di tempat ini, yang memberkati setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan oleh hambanya menjadi satu pedoman di dalam kehidupan kami, boleh menjadi pegangan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan di dalam tuntunan kuasa Allah Roh Kudus. Dan kami percaya pagi hari ini menjadi pagi yang penuh lawatan Tuhan, pagi yang dahsyat, pagi yang luar biasa, yang membangkitkan seiman setiap kami yang menyaksikan live streaming di pagi hari ini. Karena kami percaya kami adalah anak-anak Tuhan yang mengalami janji Tuhan, yang mengalami keberkatan yang daripada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati hambanya Pastor Paulus Eko Dianto. Biarlah kasih anugerah Tuhan dilimpah-limpahkan di dalam kehidupannya. Perkenanan Tuhan menjadikan dia kuat, dahsyat dan luar biasa di dalam pribadi Yesus Kristus, sehingga setiap jemaat di pagi hari ini boleh dibawa masuk di dalam ruang Maha Kudus, menyaksikan kebaikan, kemurahan, urapan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Karena kami percaya kami adalah anak-anak Tuhan yang menerima janji Tuhan, yang menerima inovasi yang terbaru yang daripada Allah Roh Kudus, sehingga kami mengalami Tuhan bukan dari kata orang, tetapi kami mengalami Tuhan daripada pribadi Yesus Kristus sendiri. Dan kami percaya hari ini adalah harinya Tuhan. Tuhan memberkati gereja satelit IHK Bandung, Bogor, Kota, IHK As Ministry dan IHK Internasional. Kami percaya semuanya, setiap gembala-gembala pelaksana, Tuhan berkati dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami akhiri, kami akan mengangkat tangan kanan lebih tinggi dari atas kepala kami, dan kami akan memperkatakan kata-kata iman. Saya percaya saya ada anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya ada anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya ada anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya setiap perkataan iman yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi di dalam setiap kehidupan kami, terjadi di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan di pagi hari ini. Dan kami percaya iman itu menjadi satu bukti bahwa kami melangkah bersama dengan Tuhan, mengalami janji Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Sebelum kami akhiri, kami akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus melalui hambanya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah mengikuti ibadah. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang saatnya semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Buka kedua tanganmu, tengahkan wajahmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Jemaat IHK dimanapun Anda berada, sekarang terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, bahkan menjadikan kita kepala dan bukan jadi ekor, naik terus dan tidak akan pernah turun, mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bersama dengan saya berkata, amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam IHK.